Eh, Selamat sore semuanya. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah teori pemerintahan, dosen pengampu Bapak Sutoro Eko. Sebelumnya perkenalkan, nama David Kurniawan, NIM 225200088, paralel IP 3B. Baik, pada video kali ini saya akan mengatakan bahwa pemerintahan itu jauh lebih ada daripada negara. Kenapa demikian? Karena kalau kita mempelajari terhadap genealogi pemerintahan atau asal usul pemerintahan, di mana di sana dikatakan bahwa untuk yang pertama itu bahwa pemerintahan itu ada karena ada asosiasi manusia, atau ketika manusia itu udah bermasyarakat, mulai bermasyarakat gitu. Jadi pemerintahan itu hadir karena manusia udah mulai berkumpul, terus berinteraksi, beranak pinak, terus maka di sana lahirlah pemerintahan. Nah, kalau kita mengaca terhadap Yunani kuno, bahwa Aristoteles pernah mengatakan manusia itu adalah zoon politikon, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi pemerintahan itu ya ada karena ada asosiasi manusia. Sebenarnya kan kalau dulu itu kan kita harus melewati masa-masa nomaden, masa-masa berburu, sehingga dirasa bahwa hidup sendiri itu tidak mungkin, sesuatu hal yang tidak bisa gitu. Maka pemerintahan itu hadir di mana manusia itu udah mulai berkumpul karena kepentingan mereka masing-masing untuk mempertahankan hidupnya gitu, untuk hidup. Nah, maka lahirlah pemerintahan. Dan juga sebenarnya pemerintahan ini bersifat publik gitu, artinya interaksinya itu individu dengan individu lain itu secara luas. Jadi di sana itu emang udah tradisi alamiah lah gitu, bahwa kita tidak mungkin untuk hidup sendiri. gitu untuk poin yang pertama itu ya, bahwa pemerintahan itu hadir karena ada asosiasi manusia. Nah, kalau saya membayangkan sih, artinya kan seperti halnya dengan masyarakat suku, itu adalah salah satu bentuk yang pemerintahan yang terendah gitu, atau yang terkecil, keluarga gitu, dari perkawinan, terus beranak pinak, terus lebih besar lagi maka akan menjadi desa, terus menjadi desa, terus lebih besar lagi itu menjadi kota, terus lebih besar lagi itu menjadi negara gitu. Nah, dan juga di dalam pemerintahan itu lahirnya pemerintahan, maksudnya itu otomatis juga ada dikarenakan ada kepentingan orang banyak. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa untuk hidup sendiri itu kan sangat berbahaya gitu. Seperti halnya entah itu dari serangan binatang buas, entah itu dari serangan musuh semisal. Makanya di sana itu ada kepentingan orang banyak. Nah, untuk kepentingan orang banyak itu sebenarnya
ya itu harus di dalam pemerintahan itu harus diprioritaskan, harus didahulukan, seperti halnya dengan entah itu untuk keamanan diri itu kan ada kepentingan-kepentingan di sana. Nah makanya itu harus kita penuhi, bahwa pemerintahan itu hadir itu karena ada hajat hajat umum orang banyak gitu, atau kepentingan orang banyak. Terus untuk yang ketiga, bahwa di dalam lahirnya pemerintahan itu ada yang namanya struktur organisasi pemangku, bahwa di dalam sebuah organisasi lah misalnya, artinya atau lebih sederhananya tadi kan itu adalah keluarga, bahwa pastinya dari yang terkecil itu pastinya ada ketua, ada kepala keluarga gitu kalau di dalam keluarga. Nah kalau setingkat desa misalnya, bahwa yang memegang pemangku kebijakan itu adalah pemerintah. Jadi ada struktur pemangku di sana yang memegang pemangku kebijakan. Itu adalah ada ketua, kalau di desa kan kepala desa, terus ada aparatur desa, nah dan lain-lain gitu. Sebenarnya struktur organisasi pemangku ini melahirkan pemerintah. Nah jadi bahwa di dalam pemerintah itu atau struktur organisasi pemangku yang memegang pemangku kebijakan itu disahkan atau dilegalkan itu oleh masyarakat. Sebenarnya juga kalau itu termasuk tradisi musyawarah gitu di dalam sebuah desa. Jadi pemerintah itu atau pemangku kebijakan itu diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur atau mengelola, untuk menjalankan dan lain sebagainya. Terus itu yang nomor poin yang ketiga. Terus untuk poin yang keempat, sebenarnya ada 4 poin sih. Jadi di dalam pemerintahan itu juga ada aktivitas atau ada kegiatan, ada proses ya ada proses memerintah gitu, seperti halnya dengan proses memerintah. Karena kan itu sudah harus jelas juga siapa yang memerintah, terus siapa yang diperintah. Maka ini sebenarnya merupakan proses memerintah ini adalah cikal bakal lahirnya administrasi. Jadi di sana ada proses untuk menjalankan, karena kan misal kita berkumpul otomatis ada aturan-aturan, terus yang harus dilegalkan, ada kewenangan gitu. Terus bagaimana ketika kita mengatur hak individu dengan hak individu yang lain gitu, itu kita harus diatur. Makanya di sana ada aktivitas-aktivitas gitu. Terus sebenarnya juga pemerintahan itu juga sesuatu yang dimulai dari proses politik sih sebenarnya, bahwa lahir karena ada kepentingan, ada proses politik, terus kemudian ada proses hukum di sana, terus menjadi legal, menjadi aturan gitu. Dan aturan itu ya disepakati bersama. Lalu juga ada proses administrasi, bagaimana caranya mengambil keputusan dan hukum gitu. Terus ada manajemen juga di sana. Itu sih sebenarnya di dalam pemerintahan. Jadi kan kalau Aristoteles itu mengatakan bahwa pemerintahan atau pemerintahan itu sama dengan manajemen keluarga. Jadi katanya oekonomia sama dengan manajemen keluarga.
Jadi di dalam pemerintahan itu bagaimana caranya mengeluarkan uang, bagaimana caranya mendapatkan uang, itu ada di dalam pemerintahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.